Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Diana dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek di era globalisasi dan dampaknya. Yang pertama ada perkembangan iptek dalam era globalisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang pesat, baik langsung maupun tidak langsung, juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan efisien. Globalisasi dalam arti literal adalah sebuah perubahan sosial berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemennya yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Kata globalisasi dipopulerkan oleh Theodore Lapite. Di Prancis globalisasi disebut dengan mondialization, di Spanyol dan Amerika Latin disebut dengan globalization, sedangkan orang Jerman menyebutnya sebagai globalisierung. Saya akan menyebutkan beberapa pendapat para ahli mengenai istilah globalisasi yang memiliki arti beragam. Yang pertama adalah Peter Drucker. Peter Drucker berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global. Peter Drucker mengatakan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Yang kedua, menurut Emmanuel Ricard. Emmanuel Ricard berpendapat bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Yang ketiga, menurut Peterson and Lyman, globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat yang saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Pandangan berbeda tentang globalisasi dikemukakan oleh Ulrich Beck, pemikir filsafat Jerman. Menurutnya dalam globalisasi ada dua kunci pengertian. Yang pertama disebut deteritorial. Deteritorial merupakan batas-batas geografis ditiadakan atau dianggap tidak ada lagi berperan dan tidak lagi menentukan dalam perdagangan antar negara. Yang kedua disebut dengan transnasionalisme. Transnasionalisme berarti dari internasionalisasi. Internasionalisasi berarti berkonsentrasinya jejaring kekuatan ekonomi dalam satu blok. Setelah kita mengetahui pengertian globalisasi, selanjutnya kita akan membahas tentang proses globalisasi. Yang pertama ada gambaran singkat mengenai proses globalisasi. Perkembangan yang paling menonjol dalam era globalisasi antara lain globalisasi informasi seperti berita, televisi, dan bahan siaran. Demikian juga dalam bidang ekonomi, teknologi, wawasan, perilaku, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Menurut Anthony Giddens terdapat 3 pandangan mengenai proses globalisasi. Yang ke satu ada kaum skeptis. Bagi kaum skeptis, semua hal mengenai globalisasi hanyalah omong kosong. Menurut mereka, globalisasi bukan sesuatu hal yang baru. Ahli yang tergolong kaum skeptis adalah Russell dan Graham Thomson. Mereka menyoroti globalisasi dari segi ekonomi dalam bukunya yang berjudul Globalization in Question. Yang kedua ada kaum hiperglobalistis. Kaum hiperglobalistis berpendapat bahwa proses globalisasi bukan omong kosong belaka, melainkan sangat nyata. Dan yang terakhir adalah kaum transformatif. Kaum transformatif melihat pada negara yang mengubah diri. Hal ini dilakukan dalam rangka menjawab berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial yang baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena globalisasi. Fenomena globalisasi yang sedang dihadapi oleh umat manusia sejak abad ke-20 dapat ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama ada arus etnis, ditandai dengan mobilitas manusia yang tinggi dalam bentuk imigran, turis, pengungsi, tenaga kerja, dan pendatang. Yang kedua ada arus teknologi, ditandai dengan mobilitas teknologi. Yang ketiga ada arus keuangan, ditandai dengan semakin tingginya mobilitas modal, instansi pembelian melalui internet, dan penyimpanan uang di bank asing. Selanjutnya ada arus media, ditandai dengan semakin kuatnya mobilitas informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik.
Dan untuk yang terakhir ada arus ide, ditandai dengan semakin derasnya nilai baru yang masuk ke suatu negara. Berdasarkan fenomena yang tampak pada globalisasi, dapat dijumpai adanya tanda-tanda yang kita dapat rasakan di dalam kehidupan sehari-hari tentang globalisasi. Contohnya, ada meningkatnya perdagangan global, meningkatnya aliran modal internasional, meningkatnya aliran dan data lintas batas, adanya desakan untuk mengendalikan para penjahat perang di Mahkamah Kejahatan Internasional, dan adanya gerakan untuk menyerukan keadilan internasional, serta meningkatnya pertukaran budaya internasional, misalnya melalui ekspor film-film Hollywood dan Bollywood. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.